your last chance to come out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijong Sidarta, orang tersantuy di dunia. Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, dipermudah dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia ria bersama Om John Rambo. Film yang dirilis pada Oktober 1982 yang mengisahkan awal mula kisah petualangan sang veteran perang Vietnam, yaitu John Rambo, yang harus berhadapan dengan seorang polisi yang memicu sisi liar dan brutalnya keluar kembali. Langsung siapkan kopai, udut, maksimalkan volumenya, tetap kalem, mesem, kersane hati ayam. Seruput sik lur. Mantep. Opening movie terlihat John Rambo sedang berada di sebuah pinggiran kota kecil yang bernama Hope di Washington. Dia kemudian memasuki area pemukiman di tepi sungai dan bertemu dengan seorang wanita. Dia ke sana untuk mencari keberadaan kawan lama yang satu tim dengannya saat peperangan di Vietnam. Namun sayangnya kawan lama yang dicarinya diketahui telah meninggal akibat penyakit kanker yang diderita sepulangnya dari Vietnam. Mengetahui hal itu, John kemudian meninggalkan tempat itu. Scene selanjutnya terlihat polisi setempat yang bernama Will sedang berpatroli memastikan kotanya aman. Di perjalanan, Will bertemu dengan John. Melihat penampilan John yang seperti itu, dia berpikir bahwa John seorang gelandangan yang mencari masalah di wilayahnya. Now jump in. I'll make sure you head in the right direction, huh? Headed north or south? North. Dan setelah mengetahui tujuan Rambo yang akan menuju ke kota, dia kemudian menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Di perjalanan, John yang kelaparan menanyakan, di mana warung makan? Namun Will menjawabnya, tidak ada warung di sekitar sini. Tampaknya Will tidak menyukai John berada di kotanya, yang menurutnya seorang gelandangan yang nantinya akan menjadi masalah. Singkat perjalanan di persimpangan, Will menurunkan John dan mengatakan tempat tujuan John berada lurus di depan. Lalu setelah itu, dia pun pergi meninggalkannya. Rupanya Will menawarkan tumpangan hanya untuk mengusir John keluar dari kotanya. Mengetahui hal itu, kemudian John berbalik ke arah kembali ke kota. Namun Will melihatnya dan segera memutar balik kendaraannya dan menghampiri John Rambo. They see some ID. Alright, you're under arrest. John digeledah layaknya seorang kriminal, menemukan sangkur dalam pakaian John. Will akhirnya menangkapnya. Di kantornya, Will menyerahkan John ke rekannya bernama Arthur dan memintanya untuk menahannya dengan tuduhan bersikap tidak kooperatif dan juga membawa senjata tajam. Di ruang tahanan saat John diinterogasi, dia kembali mengingat penyiksaan yang pernah dialami saat perang di Vietnam. Melihatnya terdiam, petugas lalu mengambil kalungnya. Mengetahui nama dan juga identitasnya sebagai seorang tentara Amerika, John yang tidak kooperatif karena merasa dirinya tidak bersalah. Namun mereka terus saja menekannya. John diperlakukan semena-mena, dihajar dan dibersihkan layaknya seorang penjahat. Setelah itu mereka akan mencukurnya. John yang melihat pisau cukur kembali mengingat masa kelamnya sebagai tawanan perang di Vietnam, sehingga hal itu memicu sisi liar dan kebrutalannya keluar kembali. What the hell is... Hey, you can... Berhasil keluar, dia kemudian merampas motor di jalan, lalu segera pergi menjauh meninggalkan tempat itu. Will kemudian meminta rekannya untuk memanggil bantuan. Sementara dia memutuskan untuk mengejar John dengan mobilnya.
sehingga aksi kejar-kejaran tak terhindarkan. Tidak lama kemudian, anak buah Will juga tiba di sana. Will lalu memerintahkan anggotanya untuk meminta bantuan anjing pelacak dan juga satu helikopter untuk memburu John Rambo. Di atas bukit, John tiba di sebuah tempat bekas penambangan kayu, dan sejenak beristirahat di sana. John yang kedinginan kemudian mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai pakaian pelindung, lalu kembali melanjutkan pelariannya naik ke atas bukit. Scene selanjutnya terlihat Will bersama timnya dan anjing pelacak serta helikopter juga sudah berada di sana untuk memburu John Rambo. Sementara itu, John yang terus berlari memasuki hutan menemui jalan buntu. Dia terjebak di tepi jurang, sehingga dia harus mencari jalan lain. Namun terlambat baginya, karena tidak jauh di depannya terlihat Will dan pasukannya. Dengan terpaksa, jalan satu-satunya John harus menuruni tebing curam untuk menghindari Will dan pasukannya. Namun Arthur yang berada di helikopter dari ketinggian melihatnya, mendekat ke arah John dan mulai menembaknya. What the hell's going on? Golf, come in, goddammit! Hold it steady, you son of a bitch! Steady! Golf! Talk to me, damn it! I want to know what's going on! Om John kemudian menghampiri jasad Arthur, mengambil mantel dan senapannya, lalu segera berlari setelah mendengar suara anjing pelacak. Will dan timnya yang berada di pinggiran tebing mengawasi area di sekitar menggunakan teropong. Will melihat jasad Arthur yang sudah tewas bersimbah darah. Will dan timnya yang sudah berada di bawah kemudian menghubungi rekannya, meminta helikopter untuk segera mengevakuasi jasad Arthur. Pada kesempatan itu rekannya memberitahu jika dia baru saja menerima kabar telegram bahwa John Rambo bukan orang sembarangan. Dia adalah veteran Vietnam, Baret Hijau yang menerima medali kehormatan sebagai seorang pahlawan perang. Mendengar itu tentu saja Will terkejut, sehingga satu rekannya menyarankan untuk menyerahkan kasus ini ke kepolisian negara. Namun karena dendam atas kematian rekannya, Will memutuskan untuk tetap mengejar dan menangkap John. Mereka kemudian terlihat kembali memasuki hutan dan berpencar untuk mencari keberadaan John Rambo. Om John yang mengetahui kedatangan mereka sangat siap. Berbekal pengalaman tempur dengan keahlian taktik perang gerilya, John Rambo pun beraksi.
Dengan menodong sangkurnya ke leher Will, John mengatakan, "Aku iso ae mateni awakmu, Cuk, lan anak buahmu kabeh. Jika di kota kaulah hukumnya, namun di sini, di hutan ini aku adalah hukumnya. Berhenti mengejarku atau aku akan memberi perang yang tak akan kau percaya." Lalu setelah itu dia pun beranjak pergi. Will pun mewek. Scene selanjutnya terlihat tim medik memberikan perawatan lanjutan kepada Will dan rekannya yang terluka. Polisi negara bagian dan Garda Nasional Washington juga berada di sana, beserta wartawan media televisi yang meliput dan memberitakan kejadian itu. Kapten polisi bernama Dave yang menemui Will memintanya untuk pulang dan biarkan kepolisian negara yang mengambil alih kasus ini. Namun si Dungu menolaknya dan mengatakan akan tetap terus berusaha untuk menangkapnya. Dia tidak habis pikir mengapa Tuhan menciptakan mesin pembunuh seperti John Rambo. Namun seorang kolonel yang bernama Sam Troutman menjawabnya, "Tuhan tidak menciptakan John Rambo, aku yang membuatnya. Aku merekrutnya, melatihnya dan menugaskannya ke Vietnam selama 3 tahun. Namun Will bersikeras bahwa Rambo sekarang adalah warga sipil yang membuat masalah di kotanya sehingga dia akan menangkapnya." Lalu Kolonel Sam mengatakan, "Aku datang ke sini bukan untuk menyelamatkan Rambo darimu, namun sebaliknya, aku datang untuk menyelamatkanmu darinya." Kolonel Sam kemudian menasihati Will bahwa dia berurusan dengan seorang ahli dalam perang gerilya yang terbaik dengan senjata pisau dan tangan kosong. Seorang pria yang dilatih untuk mengabaikan rasa sakit, mengabaikan cuaca, serta mampu bertahan hidup di hutan belantara. John Rambo adalah terbaik dari yang terbaik. Best of the best, Om John. Kolonel Sam menyarankan agar Rambo dibiarkan melarikan diri ke kota berikutnya untuk meredakan situasi, yang nantinya dia pasti akan menyerahkan diri dengan damai. Namun dengan tegas Will menolaknya, karena dia yakin dengan pasukan bantuan dari Garda Nasional dan polisi negara bagian akan mampu untuk menangkap John Rambo. Will kemudian meminta Kolonel Sam untuk berbicara dengan John melalui panggilan radio, karena diketahui John mengambil radio milik Arthur. Mereka memintanya untuk memberitahu John agar menyerahkan diri demi kebaikan bersama, atau setidaknya dengan panggilan radio mereka bisa melacak titik keberadaannya. Di tempat persembunyiannya, John Rambo mendengar panggilan radio dan mengenal kode sandi panggilan tugas dari Kolonel Sam, sehingga akhirnya dia menjawabnya. Dia mengatakan semua tidak akan terjadi kalau bukan karena polisi kotor itu. Ia yang memulainya. Dia ke kota ini hanya ingin mencari makan. Namun para polisi itu terus menekan dan memperlakukannya seperti kriminal. Dan berulang-ulang kali Rambo mengatakan merekalah yang memulainya. Mendengar itu, Sam membujuknya untuk menyerahkan diri dan berjanji akan melindunginya. Namun Om John menolaknya dan komunikasi mereka pun terputus. Will dan timnya berhasil melacak titik keberadaan Om John di hutan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat pasukan Garda Nasional dikerahkan untuk menangkapnya. Namun tanpa mereka sadari, pergerakan mereka diketahui oleh Om John. Lalu John Rambo yang berlari tanpa sengaja bertemu dengan seorang bocah yang sedang berburu di hutan. Om John kemudian melepaskannya. Bocil lalu berteriak dan memberitahu rekannya. Mereka pun melepaskan tembakan, sehingga para pasukan yang mendengar suara tembakan itu mengetahui keberadaan Rambo dan langsung mengejarnya. Mereka kemudian melaporkan hal itu kepada Will. Will meminta mereka untuk mengepung tempat itu dan meminta mereka untuk tidak menembaknya karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Om John kemudian masuk ke tempat persembunyiannya. Para pasukan yang melihatnya kemudian mengepung tempat itu dan menghujaninya dengan peluru. Namun Om John tidak tinggal diam. Terlihat dia beberapa kali melepaskan tembakan. John Rambo kemudian diberi waktu 30 detik untuk menyerahkan diri. Namun John Rambo mengabaikannya. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka meluncurkan roket dan meledakkan tempat itu. Rambo, it's your last chance to come out.
Will dan Kolonel Sam tiba di sana. Ia terkejut dengan ulah pasukan Garda Nasional yang telah menghancurkan tempat persembunyian John Rambo. Tampaknya telah berhasil membunuh John, namun rupanya John masih hidup. Berbekal obor yang dibuatnya, dia kemudian berjalan menyusuri lorong untuk mencari jalan keluar. Di luar, Will terlihat sangat marah karena diyakini Rambo telah tewas. Dia kecewa karena dia sangat ingin menangkapnya hidup-hidup. Lalu dia pun beranjak pergi kembali ke kantornya. John yang terus mencari jalan keluar harus berhadapan dengan para koruptor. Setelah berjalan cukup jauh, John akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Saat berada di bukit, dia melihat rombongan kendaraan militer yang melintas. Ia kemudian melompat ke atas truk dan merampasnya, lalu tancap gas menjauh pergi. Namun tak lama kemudian mobil patroli yang melintas bertemu si sopir yang ugal-ugalan, lalu melaporkannya ke Will jika John Rambo ternyata masih hidup. Mobil patroli polisi dengan segera mengejar John, dan saat mendekat mereka beberapa kali melepaskan tembakan dan berupaya untuk menghentikannya. Berhasil melumpuhkan mobil patroli. Di sebuah jembatan, dia kembali dihadang oleh beberapa polisi. Namun, gaspol Singkat cerita, malam pun tiba. John Rambo terlihat dengan sengaja menabrak SPBU Mini, lalu turun dari kendaraannya, mengambil tokai dan meledakkan tempat itu. Akibat ledakan dahsyat membuat Will dan anggota lainnya terkejut. Lalu Will memerintahkan anak buahnya segera ke lokasi ledakan. Sementara dia mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara, meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah. Polisi yang tiba di sana tidak dapat berbuat banyak karena ledakan terus terjadi. Lalu Kolonel Sam menemui Will dan memintanya untuk segera pergi selagi masih ada kesempatan. Namun Will menolaknya. Dia akan tetap menjaga kotanya dan akan membunuh Rambo. Will kemudian naik ke atap kantornya untuk mengintai pergerakan John dari ketinggian. John tanpa lelah terus bergerak, dan kali ini dia memadamkan sebagian aliran listrik dan membuat kekacauan di sana. Saat John akan membunuhnya, Kolonel Sam melarangnya. Dia berusaha menghentikannya yang telah banyak melakukan kerusakan, karena di luar sana terlihat para polisi mengepung tempat itu.
Jika John tidak menyerah, maka mereka pasti akan membunuhnya. Namun John tidak menggubrisnya. Dia tetap akan melawan mereka semua. Om John mengatakan, mereka yang memulai, maka mereka akan menerima akibatnya. Dia sebenarnya sangat kecewa, karena di luar sana masyarakat memperlakukannya sangat tidak adil. Sepulangnya dia dari medan pertempuran, di bandara orang-orang menghinanya, meludahinya, mencaci makinya, dan mengusir kedatangannya. Padahal dia telah kehilangan begitu banyak sahabat yang tewas di medan pertempuran karena berusaha untuk menang dan mengabdi untuk negara. Namun setelah pulang dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, sekalipun itu hanya untuk menjadi kuli bangunan. Dia kesini hanya untuk mencari makan, namun orang-orang menganggapnya gelandangan dan seorang pembunuh. Film pun diakhiri di mana John Rambo ditangkap oleh pihak kepolisian yang dikawal oleh Kolonel Sam Trotman, dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tetap kalem mesem kersane ati ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.